Hai para pencinta film dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa baik-baik saja. Karena kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang keren abis. Film yang berasal dari negara terpadat kedua di dunia, yaitu India. Film yang dibintangi oleh Akshay Kumar menceritakan sebuah kehidupan seorang anak laki-laki yang amat dibenci oleh ayahnya karena emosinya yang sering tak terkendali, sehingga ia selalu berkelahi dan membuat masalah bagi ayahnya. Walaupun faktanya ia sangat menyayangi ayahnya. Hingga suatu saat ia berubah menjadi sosok pembunuh bayaran yang paling ditakuti se-India. Dan pada akhirnya ia harus kembali bertemu dengan sang ayah karena adiknya sedang terancam oleh polisi kejam yang ingin membunuhnya. Bagaimanakah kisah hidup anak laki-laki itu? Mari kita masuk ke dalam filmnya. Film diawali seorang sosok laki-laki karismatik. Ia bernama Tauji, atau yang lebih dikenal sebagai Big Boss, karena ia merajai transportasi di kota. Ia sebenarnya adalah seorang bos mafia, dan transportasi hanyalah sebuah kamuflase. Semua pekerjaan akan beres jika harganya pas. Itulah prinsip Big Boss. Dari membunuh, mencuri, pembebasan lahan, dan lain-lain. Suatu ketika, Big Boss berhenti di suatu pasar karena sopirnya ingin buang air kecil. Tak lama seorang penjual kelapa memberi Big Boss sebuah es kelapa karena cuaca memang sedang panas. Sembari minum, Big Boss melihat seorang anak muda yang terlihat haus dan lelah. Dan dialah Surya yang kelak akan menjadi bos mafia. Kemudian Big Boss meminta penjual itu untuk memberikan es kelapa kepada Surya. Setelah Surya pergi tanpa berbicara, sang penjual meminta Surya untuk berterima kasih. Namun Surya menjawab, jika seorang memberikan minuman kepada orang yang sedang haus, maka ia akan mendapat pahala. Jadi siapakah yang harus berterima kasih, aku atau dia? Jawaban yang begitu bijak membuat Big Boss terkesan dan mengatakan bahwa Surya bukan anak muda biasa. Tiba-tiba mobil anak Big Boss meledak. Ternyata sopir Big Boss telah berkhianat dan berniat membunuh Big Boss. Sang sopir ternyata bekerja sama dengan musuh bebuyutan Big Boss, Dushen. Dushen mulai menyerang Big Boss. Tiba-tiba Surya memukul Dushen dengan kelapa yang dibungkus sebuah kain. Dushen tersungkur, tak sadarkan diri. Kemudian semua anak buah Dushen mulai menyerang. Big Boss dan Surya mulai kewalahan menghadapi anak buah Dushen yang terus berdatangan. Akhirnya mereka berdua melarikan diri. Saat di mobil, Big Boss bertanya siapakah dirinya. Namun ia hanya berbicara bahwa dirinya sudah mati sebelum ia bertemu dengan Big Boss. Scene berganti di mana kita dibawa 15 tahun setelah kejadian di pasar tadi. Ada seorang laki-laki tua, ia bernama Satyakan. Satyakan sedang membaca koran. Koran tersebut terbitan 15 tahun yang lalu. Diberitakan bahwa Big Boss telah diselamatkan oleh anak muda, yang tak lain adalah anaknya, Surya Khan. Dan ini adalah paman dari Surya. Ia mencoba menasihati Satyakan, namun ia tetap tak mau menganggap Surya anaknya lagi. Dulu Surya adalah anak dari Satyakan. Karena tak bisa menahan emosi serta selalu berkelahi, ia kemudian diusir dan tak dianggap anak oleh Satya. Satya juga selalu membandingkan Surya dengan Shiv, adiknya. Dan inilah Shiv. Sama seperti kakaknya, Shiv juga sangat ahli berkelahi. Namun sang ayah tak pernah mengetahuinya. Seusai kuliah dari luar negeri, ia pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Sang ayah menyuruh Shiv untuk pergi ke rumah pamannya yang ada di Delhi. Karena ayahnya berharap ia bisa sukses di kota bersama pamannya itu. Diceritakan pamannya ialah polisi yang luar biasa. Dia selalu bisa menangkap para penjahat yang dikejarnya. Dan dia bernama Inspektur Zoravar. Dan inilah Zoravar, paman Shiv. Faktanya ia adalah polisi pengecut dan selalu dianiaya preman. Kemudian Shiv bertemu dengan Zoravar. Kemudian Zoravar menceritakan kisahnya. Seperti biasa, kisahnya hanya bohong belaka. Di sini Kumini, istri Zoravar, kemudian mengungkap kebohongan itu, bahwa pamannya ialah polisi pengecut. Zoravar kemudian meminta Shiv untuk menggantikannya. Shiv disuruh untuk menyamar dan melaksanakan tugas sebagai Inspektur Zoravar. Shiv sempat menolak, namun setelah diberi foto wanita yang harus ia jaga, Shiv pun setuju, karena ternyata Shiv sudah mengenalnya. Ia adalah Ankita, adik dari kepala polisi Ayushman. Ankita? Ha, और इसका नाम? Pagi harinya, Shiv menemui Ankita dengan menggunakan seragam Zoravar. Ankita sedikit terkejut karena tak menyangka Shiv telah menjadi polisi dan akan menjaganya selama di Delhi. Saat di mall, Ankita yang sedang shopping dengan teman-temannya tiba-tiba digoda oleh Vishal. Karena Vishal memang sangat menyukai Ankita, Shiv yang selalu berada tak jauh dari Ankita
langsung menghajar Vishal dan anak buahnya. Walaupun Vishal telah menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari seorang menteri, Vishal adalah anak dari menteri yang korup bernama Pradhan. Scene berganti di mana Ayushman, kakak dari Ankita, sedang mengeksekusi orang-orang yang menjadi musuh menteri Pradhan. Setelah dieksekusi, Ayushman menelpon sang menteri dan mengatakan tugasnya telah beres. Kemudian Ayushman menanyakan janji Pradhan untuk menaikkan pangkat Ayushman. Pradhan berjanji saat adiknya sudah menikah dengan Vishal, maka Ayushman akan segera naik pangkat. Namun ajudan menteri mengatakan bahwa polisi penjagaan kita telah menghajar Vishal. Menteri Pradhan pun marah dan meminta Ayushman untuk menyelidiki hal tersebut. Kemudian Ayushman meminta anak buahnya untuk memeriksa mall di mana Vishal dipukuli. Akhirnya Ayushman mengetahui bahwa bukan Zorabar yang memukuli Vishal, melainkan Shiv. Shiv yang sedang berjumpa dengan Ankita akhirnya dipergoki oleh Ayushman. Kemudian Ayushman menyeret Shiv dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sini Ayushman membuat tuduhan yang sembarangan agar Shiv dipenjara lama. Tak lama datang Satya dan pamannya. Di sini Ayushman malah menghina Satya dan mengancam untuk menyiksa Shiv selama di penjara. Dia juga melempar Satya keluar. Dan disinilah Satya mengatakan bahwa seorang yang arogan seperti Ayushman harus dibantai oleh orang jahat. Dan Satya tahu dengan jelas siapakah orang tersebut. Dan inilah jagoan kita, tuan muda pimpinan mafia Surya Khan, yang lebih dikenal sebagai bos. Gayanya yang karismatik namun tetap humoris, dia membantai semua musuh-musuhnya. Dan ini adalah penjahat yang suka memeras petani, sebut saja namanya Kumar. Di sini bos membantai Kumar dan bos dianggap sebagai orang yang baik hati. Di sisi lain, sang menteri sedang gelisah karena media telah menyoroti kasus Shiv yang telah memukuli Vishal. Ia tak ingin reputasinya hancur karena telah memenjarakan Shiv. Ayushman menyarankan agar Shiv dibunuh dan dibakar. Namun sang menteri menolak. Ia lebih memilih untuk menyewa pembunuh daripada harus mengotori tangannya. Di rumah bos, datang seorang klien. Ia meminta bantuan bos untuk membunuh seseorang. Bos pun bertanya siapakah targetnya. Saat klien itu mengatakan bahwa targetnya seorang guru, ia langsung memukulnya hingga terpental keluar ruangan. Kemudian bos teringat masa kecilnya dulu. Saat itu Shiv sedang bermain bola. Namun Shiv dibully oleh Rajan, remaja yang lebih besar dari Shiv. Tak lama datang Surya, yang tak terima Rajan membuli Shiv. Apalagi Rajan juga menghina ayahnya Surya yang kakinya pincang. Akhirnya Surya memukul Rajan. Ayah Rajan dan beberapa ayah pemuda lain mendatangi rumah Surya. Karena kecewa, Satya akan menampar Surya tanpa mendengarkan alasan Surya berkelahi. Saat esok harinya, lagi-lagi Rajan menghina Surya, namun Surya tak peduli. Namun saat Rajan kembali menghina ayahnya, Surya kembali marah dan memukuli Rajan. Tak lama Satya akan datang, karena dia merupakan guru di sekolah itu. Surya dan Rajan dibawa ke suatu gudang, dan Satya akan menguncinya dari luar. Saat siang hari, waktu pulang sekolah, Satya akan membuka pintu gudang. Dan alangkah terkejutnya ia, Rajan telah tewas. Dan terlihat Surya memegang sebuah kayu berlumuran darah. Satya akan hanya terdiam, tak bisa berkata-kata. Scene berganti setelah 3 tahun kejadian itu. Surya bebas dari penjara. Dan di sisi lain, Satya Khan dan keluarga besarnya akan menyambut kebebasan Surya karena dianggap Surya telah berubah dan bertobat. Namun keluarga Rajan masih menyimpan dendam. Mereka mencegat Surya dan berniat membunuhnya. Surya mencoba membela diri. Dia membantai semua anak buah ayah Rajan. Saat Surya sedang memukuli ayah Rajan, dari kejauhan Satya Khan melihatnya. Satya Khan kembali kecewa, ternyata Surya tak berubah sama sekali. Setelah itu Satya mengusir Surya dan tak menganggapnya anak lagi. Walaupun ayahnya selalu marah padanya, namun Surya sangat menyayanginya. Oleh sebab itu, Surya atau bos tak mau menerima pekerjaan yang targetnya seorang guru. Tak lama datang Big Boss. Di sini Big Boss menyerahkan sebuah foto, dan itu adalah target untuk dibunuh. Bos tak tahu bahwa foto itu adalah foto Shiv adiknya, karena sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu. Tak lama anak buah bos mengatakan seorang pria tua dengan tongkat meminta bantuan. Saat disebutkan bahwa namanya Satya Khan, bos sangat senang karena dia tahu bahwa itu adalah ayahnya. Ia bergegas menemuinya. Namun di sini Satya Khan tetap membenci bos dan mengatakan bahwa ia kesini hanya untuk membuat kontrak, bukan untuk menganggapnya anak. Kemudian ia mengeluarkan sejumlah uang dan memberikan foto Shiv. Satya meminta bos untuk melindunginya dan Satya pun pergi.
Kemudian datang anak buah bos dan mengatakan bahwa foto dari Satya sama dengan foto dari Ayushman. Di sini bos baru mengerti bahwa ternyata targetnya Ayushman adalah adiknya. Bos mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Ayushman, penjahat yang berseragam polisi. Esoknya, Ayushman dan Vishal datang untuk membuat kontrak dengan bos. Bos berpura-pura menerima kontrak itu. Namun ia tak mau membunuh Shiv di penjara. Ia meminta Ayushman membebaskan Shiv dan akan membunuhnya di luar penjara. Ayushman pun setuju. Kemudian Shiv dilepaskan di sebuah tanah kosong. Tak lama datang bos. Vishal juga mengikuti dari belakang sebagai saksi bahwa bos benar-benar menyelesaikan tugasnya. Bos yang rindu langsung memeluk Shiv, namun seakan-akan sedang berkelahi. Bos juga mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Dengan tulisan-tulisan di tangan dan lengan, bos mengarahkan Shiv untuk kabur. Dan bos seakan-akan telah lengah. Setelah berhasil membebaskan Shiv, mereka pun menari-nari. Inilah pertemuan antara kakak dan adik. Hampir 15 tahun tak bertemu. Di sela kebahagiaan itu datang Satya Khan. Bos menyuruh Shiv untuk tak memberitahu ayahnya bahwa bos yang menyelamatkannya. Vishal kemudian melaporkan kegagalan bos kepada ayahnya. Sehingga di suatu saat bos sedang membagikan uang kepada pengemis, tiba-tiba bos diserang anak buah suruhan Pak Menteri. Beruntung bos bisa melarikan diri. Bos kemudian mendatangi rumah Pak Menteri. Di sana ada Ayushman. Ayushman hampir saja menyerang bos, namun ditahan Pak Menteri karena Big Boss dan beberapa anak buahnya datang menyusul. Ayushman yang kecewa terhadap kinerja bos kemudian membatalkan kontrak. Kontrak cancel. Tiba-tiba Ankita keluar dari rumah. Bos langsung bertanya apakah ia mencintai Shiv. Ankita mengangguk tanda ia mencintai Shiv. Kemudian bos memberitahukan fakta sebenarnya bahwa Shiv adiknya bos, dan bos akan berjanji menyatukan Shiv dan Ankita. Pak Menteri dan Ayushman sangat terkejut mendengarnya. Setelah itu bos pergi begitu saja. Pagi harinya Pak Menteri melihat berita. Ia syok karena sebagian bawahannya tertangkap tangan sedang mengunjungi tempat prostitusi. Ini akan mempengaruhi partai sang menteri. Kemudian Pak Menteri mendapat telepon dari bos. Bos mengancam agar Pak Menteri dan para anak buahnya tidak mengganggu ayahnya lagi. Jika tidak, bos akan terus membongkar semua kebusukan Pak Menteri dan para antek-anteknya. Di sisi lain, Ankita meminta izin kepada Ayushman untuk keluar bersama Dimple untuk menjenguk temannya yang sakit. Ayushman mengizinkannya, namun dengan raut muka yang mencurigakan. Ternyata Ankita bertemu dengan Shiv. Mereka berpesta melepas rindu. Setelah itu Ankita pulang dan Shiv akan mengantarkan Dimple terlebih dahulu. Dimple memberikan minuman kepada Shiv. Tiba-tiba pagi harinya Ayushman muncul dan seolah-olah telah menangkap Shiv karena telah memperkosa Dimple. Dimple juga mengatakan bahwa semalam Shiv memaksa dirinya. Shiv mencoba mengelak, namun percuma saja. Semua sudah direncanakan Ayushman. Ternyata Dimple adalah wanita yang sering tidur dengannya. Berita Shiv memperkosa Dimple setelah pesta dengan bos terdengar sampai di telinga Satya Khan. Satya Khan yang marah menampar bos. Bos hanya terdiam seperti dulu. Ia tak pernah membenci ayahnya. Bos lalu pergi dan menyusun rencana untuk membebaskan Shiv. Big Boss kemudian mendekati Satya Khan dan memarahinya. Lalu ia menceritakan kejadian sesungguhnya di masa lalu. Saat Surya dan Rajan dihukum oleh Satya Khan mendorong Rajan masuk ke dalam gudang terlalu kencang, sehingga membuat Rajan tertusuk sebuah kayu. Rajan kemudian meninggal. Karena Surya tak mau ayahnya di penjara, ia rela berpura-pura bahwa ialah yang membunuh Rajan. Mendengar kebenaran itu, Satya Khan merasa sangat bersalah. Ditambah lagi selama ini bos selalu merindukan Satya Khan. Scene berganti di mana bos dan pamannya telah berhasil menculik Vishal. Setelah dipukuli sampai pingsan, bos menaruh sebuah bom di selangkangan Vishal dan akan meledakkannya jika Vishal tak mau meminta ayahnya untuk membebaskan Shiv. Esok harinya, Shiv pun bebas dan bos menjemputnya di penjara. ठाकुर, अब इसी मिट्टी पर थारी बहन और मारे भाई की शादी कराऊंगा. Bos kemudian mengatakan kepada Ayushman bahwa ia akan menikahkan Shiv dan Ankita. Ayushman tak bisa berkata-kata atas hinaan bos itu. Bos segera membawa Shiv pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Namun tak lama Satya Khan datang bersama Big Boss. Melihat itu, Ayushman memiliki rencana jahat. Saat di perjalanan pulang, mobil Big Boss ditabrak oleh truk yang dikendarai oleh Ayushman. Di sini Ayushman berniat membunuh Satya Khan agar bos merasakan sakit teramat dalam melihat ayahnya meninggal. Namun beruntung, Satya Khan tidak meninggal dunia walaupun ia koma.
dan sedangkan Big Boss hanya luka ringan. Bos yang mendengar kejadian itu segera pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Tak lama Bos mendapat telepon dari Ayushmann yang menantang Bos untuk berduel esok hari. Bos yang sangat marah menerima tantangan itu. Sebelum pergi, Bos meminta restu kepada Satya Khan yang terbaring tak berdaya. Akhirnya Ayushmann dan Bos bertemu. Pertarungan mereka sangat sengit karena Ayushmann juga bukan penjahat sembarangan. Setelah pertarungan panjang, Bos akhirnya berhasil membunuh Ayushmann. Dari kejauhan datang Shiv membawa ayahnya yang telah sadar dari komanya. Bos segera menghampirinya dan film pun ditutup dengan pelukan hangat antara ayah dan anak. Itulah tadi alur cerita dari film Bos tahun 2013. Film yang begitu menginspirasi, penuh dengan pesan-pesan moral, namun juga terdapat sedikit adegan-adegan komedi. Menurut saya, film ini wajib kalian tonton secara full, karena selain keren, alur ceritanya begitu rapi dan mudah dimengerti. Sampai di sini dulu pembahasan alur film kali ini. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian ingin request alur film-film lain, boleh komen di bawah ya. Bye.